Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kebenaran firman Tuhan untuk menyertai, menolong, dan memimpin setiap perjalanan kita pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setia dan pertolonganmu. Pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami, kiranya Engkau tetap menyertai sepanjang aktivitas kami pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita boleh kembali bangun dan kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang merupakan bekal bagi kehidupan kami untuk memasuki setiap aktivitas kami pagi hingga sampai malam nanti. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hamba kebenaran. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Di sini dituliskan dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan satu pernyataan mengenai keteguhan hati dan iman percaya Rasul Paulus di dalam pelayanannya, di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dia tuliskan, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Di sini Rasul Paulus memberikan satu pernyataan dengan jelas dan tegas bahwa dia adalah seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kita melihat kesungguhan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menyatakan apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Rasul Paulus ini. Dia nyatakan dia sebagai hamba Kristus dipanggil oleh Tuhan. Dan dipanggil untuk apa? Untuk memberitakan Injil Allah. Di sini kita melihat kesiapan Rasul Paulus. Di sini kita melihat kesanggupan Rasul Paulus untuk melaksanakan pemberitaan Injil ini. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, dimanapun dia berada, dia tetap konsisten, dia tetap komitmen untuk melakukan kehendak Allah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita dapat melihat sebuah karakter, sebuah sifat, sebuah pemikiran yang cukup dewasa. Rasul Paulus tidak gegabah begitu saja, ya, memenuhi panggilan daripada Kristus. Banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Sebagaimana dalam kehidupan kita adalah orang-orang percaya. Sesungguhnya kita ini juga merupakan hamba-hamba Kristus yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, respek kita atas panggilan Tuhan ini? Apakah kita memiliki satu komitmen yang jelas? Apakah kita hanya sebagai orang percaya? Ya, aku hidup sebagai orang percaya yang perlu aku memperoleh keselamatan untuk jiwaku sendiri. Tapi di sini kita melihat Rasul Paulus yang dipanggil oleh Tuhan untuk satu tugas yang mulia. Dikatakan, ya, untuk memberitakan Injil Allah. Rasul Paulus dengan begitu berani memberitakan berita kebenaran ini. Bahkan kita melihat apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, sekalipun dia menghadapi penjara, ya, untuk
melakukan semuanya ini, dia tidak takut. Karena dia tahu di mana dia berada. Kuasa Yesus itu selalu menyertai dia. Kuasa kebangkitan Yesus yang dia yakini Yesus sudah hidup dan bangkit dari orang mati, itu ikut proaktif di dalam kehidupannya. Demikian juga bagi kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki satu keyakinan bahwa Yesus yang hidup itu hidup di dalam kehidupan kita, sehingga memberikan satu keberanian bagi kita untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan minta kita beritakan, kita sampaikan keselamatan ini kepada manusia-manusia yang belum percaya kepadanya, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita juga dapat dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lain. Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan tetapkan kita juga seperti Rasul Paulus dikatakan kita dikuduskan untuk memberitakan Injil. Mari selanjutnya kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan di ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan akhir dari kehidupan kita. Bukankah kita rindu untuk memiliki satu hidup yang kekal di rumah Bapa di surga yang mulia? Namun pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dengan menunjukkan jalan kita. Kita orang yang sudah memiliki komitmen sebagaimana Rasul Paulus melakukan pelayanannya memberitakan Injil Allah. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Di sini dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Arti hamba kebenaran, kita harus menyampaikan tentang kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, agar berita kebenaran ini boleh sampai di mana kita berada, di mana kita melaksanakan tugas pelayanan kita. Kita boleh wujudkan hidup kita sebagai hamba kebenaran yang nyata di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita ini sudah dimerdekakan dari dosa, di mana anugerah yang kita terima ini merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tapi bukan cuma-cuma sebagaimana kita mendapat satu hadiah, namun cuma-cuma lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sanggup menderita, dia sanggup menyerahkan nyawanya, dia sanggup memberikan segala-galanya dengan satu tujuan, untuk memerdekakan kehidupan kita dari segala dosa. Dari segala dosa yang melekat dan ada dalam kehidupan kita. Dan jikalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, ya, kita menjadi hamba kebenaran, kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Kita harus hidup, dan gambar Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Harus hidup benar, hidup kudus, hidup menurut jalan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup sebagai terang, hidup sebagai garam di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah ketawaran dunia dan kegelapan dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan kepada kita tentang bagaimana hidup kita selayaknya kita disebut sebagai hamba kebenaran. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita
hidup berusaha mengikuti kehendak Tuhan. Selanjutnya tadi dikatakan, tetapi sekarang kamu dimerdekakan dari dosa. Puji Tuhan, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Buahnya apa? Kita boleh menikmati hidup kudus. Kita boleh menikmati hidup benar. Kita boleh menjadi terang yang kesudahannya, yaitu buah yang akan kita terima, yaitu buah kekekalan, hidup kekal di rumah Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana dan tujuan yang indah bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Tuhan tidak menginginkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita masing-masing. Cukup kita nikmati dengan penuh sukacita. Itu tidak salah. Tapi Tuhan juga minta kepada kita semua, sampaikan berita keselamatan ini untuk saudara kita yang lain. Hidup kita yang dipakai sebagai hamba kebenaran. Hidup kita ini dipanggil dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Inilah tugas kita, terlebih di dalam kehidupan kita pada akhir zaman. Hidup yang penuh diwarnai dengan berbagai kesulitan. Hidup yang penuh diwarnai dengan segala ketakutan. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Ya, musibah terjadi di mana-mana. Sakit penyakit mewabah di mana-mana. Kesulitan ekonomi menekan kehidupan setiap orang pada akhir zaman ini. Tetapi puji Tuhan, kalau kita boleh hidup sebagai hamba kebenaran. Apapun boleh terjadi, namun jikalau kita tetap hidup di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu pelihara kita sebagai biji mata Tuhan sendiri. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kelebihan yang dinikmati di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada nilai tambah yang luar biasa yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Selanjutnya mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, kita ini adalah ciptaan baru. Ciptaan yang sudah lepas dari segala dosa-dosa yang melekat di dalam setiap kehidupan manusia. Yang ada dalam kehidupan setiap manusia, sejak manusia itu lahir di bumi, itu sudah melekat. Ya, melekat. Dosa-dosa itu ada dalam kehidupan kita. Namun Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa melihat manusia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang di dalam dunia, datang di tengah-tengah kehidupan kita untuk memberikan sukacita, untuk melepaskan hidup kita dari dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menguduskan kehidupan kita, memberikan hikmat di dalam sepanjang kehidupan kita, hingga kita boleh menjadi hamba-hamba kebenaran yang layak untuk memberitakan berita kesukaan, berita hidup kekal di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Satu keberuntungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah panggil kita, kalau Tuhan sudah tetapkan kita, dan Tuhan mau pakai hidup kita. Hidup yang tidak berarti ini, hidup yang penuh dengan kelemahan ini, boleh menjadi satu hidup yang penuh dengan kekuatan, yang mampu membawa obor kesukaan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Oleh karena itu, biarlah kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Masih
Masihkah ada hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan yang melekat dalam kehidupan kita? Masihkah ada dosa dan rencana-rencana yang tidak baik yang melekat dalam kehidupan kita? Biarlah kita minta kepada Tuhan agar Tuhan boleh lepaskan dan tanggalkan semua itu dari kehidupan kita, hingga hidup kita boleh layak kita menikmati hidup baru di dalam Yesus Kristus. Kita boleh menikmati hidup sebagai hamba kebenaran yang boleh menjalankan dan melakukan kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman yang indah yang sudah Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini, yang menunjukkan kepada setiap kami, baik yang mendengar, baik kami yang memberitakan, bahwa hidup kami ada sebagai hamba kebenaran. Hamba kebenaran yang sanggup memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena Injil Kristus adalah Injil yang penuh dengan pengharapan, yang akan memberikan hidup kekal setelah kehidupan di dunia yang kita nikmati pada saat ini. Tolong kami Bapa, bimbinglah kami Bapa, agar kami benar-benar boleh menikmati hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan setiap firman yang indah pada pagi hari ini di sepanjang kehidupan kita, agar kita pun boleh berbuah-buah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.